Satu hal yang paling menarik adalah ketika saya menemukan frase berhamba kepada anak pada sebuah tulisan Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, yang paling bisa untuk dengan tulus berhamba kepada anak ini hanyalah orang tua. Nah, saya pikir guru pun bisa, tentu saja sesuai porsi gitu ya. Sebagai pendidik kita sering mendengar kata proses pembelajaran yang berpihak kepada anak, yang berpusat kepada anak. Dengan kata lain, student center. Nah, saya sebelumnya memahami bahwa student center ini, bahwa pembelajaran di kelas itu bukan guru yang harus memberikan ceramah dari awal sampai akhir. Bukan guru sebagai pusat pembelajaran, bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa yang harus aktif untuk belajar di kelas. Dan akhirnya saya sering memaksakan sebuah metode yang pokoknya selama di kelas anak harus belajar gitu. Nah, kemudian setelah pada Lokakarya 0 kemarin kami banyak membaca kembali, akhirnya saya sadari, oh ternyata yang dimaksud dengan student center itu tidak begitu gitu. Mungkin digabungkan dengan kata berhamba kepada anak, di sana yang dimaksud student center itu mungkin guru harus menyadari kebutuhan anak seperti apa, guru harus tahu proses pembelajaran di kelas seperti apa yang disukai anak, dan selanjutnya guru juga harus menyadari di masa depan kira-kira anak ini dipersiapkan untuk seperti apa, seperti itu. Jadi bukan kita memaksa anak, tapi bagaimana kita membuat proses pembelajaran itu disukai oleh anak sesuai kebutuhan mereka. Saya mengajar di sebuah SMA yang karakter anak-anaknya tentu berbeda dengan NSD atau NSMP. Nah, untuk metode pembelajaran tentu kita sesuaikan dengan usianya. Sedangkan yang paling terlihat perbedaannya itu adalah masa sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah pandemi. Sebelum pandemi, anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah. Selama pandemi, anak-anak dipaksa belajar secara online. Nah, setelah pandemi, kita tidak lagi nih bisa melarang anak-anak untuk tidak membawa HP ke sekolah. HP tidak lagi dianggap sebagai hambatan selama pembelajaran, tapi dianggap sebagai sarana untuk belajar. Selama ini masalah yang paling sering kita hadapi adalah anak-anak curi-curi buka HP pada saat kegiatan belajar di kelas. Nah, ini dulu yang harus kita selesaikan. Kebetulan saya guru bahasa Inggris, jadi selama di kelas saya berusaha untuk menggunakan HP sebagai sarana belajar. Bagaimana caranya nih? Anak tetap pegang HP, tapi mereka tidak membuka halaman lain selain untuk belajar. Jadi khusus untuk latihan menulis, misalnya untuk di writing class, speaking class, kita gunakan HP itu. Mereka tidak lagi saya suruh untuk menulis di papan tulis atau menulis di kertas, tapi saya meminta mereka untuk mengetiknya lewat HP. Bisa menggunakan website padlet.com misalnya. Nah, untuk speaking class, nah ini biasanya yang paling menyita waktu. Tidak lagi maju satu persatu ke kelas untuk praktik speaking, tapi saya minta untuk membuat video. Jadi selama 20 menit semuanya harus sudah selesai nih membuat satu video pendek untuk praktik speaking mereka. Kira-kira seperti itu.